Dilihat dari masa baktinya, karena kami juga paham, kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun, jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Proyek Adaptasi. Bagaimana kabar rekan-rekan semua, khususnya bagi rekan-rekan tenaga honorer yang sampai detik ini masih memperjuangkan nasibnya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar masalah pengangkatan tenaga honorer yang sampai saat ini belum tuntas dan belum ada kejelasan. Seperti kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah gencar-gencarnya melaksanakan seleksi ASN P3K khususnya bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tetapi regulasi dan kebijakan pun setiap tahun berubah dan tidak memihak kepada sebagian besar rekan-rekan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tentunya hal ini menyebabkan beberapa forum dan aliansi tenaga honorer tidak tinggal diam untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satunya yaitu dengan jalan mengadu ke DPR RI. Merespon hal tersebut, DPR RI bergerak cepat dan menunjukkan dukungannya dengan mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri. Mengutip dari jpnn.com dengan judul berita Honorer R2 atau R3 datang mengadu Mardani surat di Mendagri pengangkatan P3K dipercepat. Honorer R2 dan R3 datang mengadukan nasibnya kepada Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Sebagai wakil rakyat yang dijuluki Bapak Honorer, politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini pun langsung gerak cepat. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3I Nurbaiti menjelaskan, Mardani telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 11 Februari. Memang tanggal 22 Januari 2025 ada beberapa aliansi honorer datang menghadap. Beliau menyampaikan beberapa masalahnya. Salah satunya ialah forum pegawai non-ASN yang diketuai Taufik Hidayat dari Banten. Cerita Nurbaiti kepada JPNN Rabu 12 Februari 2025. Dalam surat itu lanjutnya ada 3 poin yang diharapkan para honorer untuk direspon baik oleh Mardani. Jadi tegas Nur, surat itu bentuk dukungan Mardani agar Kemendagri bisa mengawal kebijakan yang mendukung penyelesaian honorer. Harapannya agar dengan instruksi Kemendagri tidak ada lagi kepala daerah yang berat hati mengusulkan formasi P3K ke pusat. Selain itu, harapan ada kelonggaran belanja pegawai 30% sebab pokok masalahnya ialah daerah takut melebihi anggaran tersebut. Doakan agar surat beliau segera direspon Kemendagri. Besar harapan saya dan kawan-kawan honorer R2 atau R3 ini segera diangkat ASN serta mendapatkan NIP P3K, tutur Nurbaiti. Jadi harapannya dengan adanya surat dari DPR RI ke Kemendagri, maka kepala daerah tidak berat hati lagi untuk mengusulkan formasi P3K-nya ke pusat. Karena masalahnya adalah beberapa daerah takut untuk melebihi 30% dari anggaran belanja pegawai. Selanjutnya berita yang dikutip dari ayobandung.com yang terbit tanggal 13 Februari 2025 dengan judul Galang dukungan DPR RI desak pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu pada 2025. Upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3 semakin mendapatkan titik terang. Titik terang ini sangat dibutuhkan bagi tenaga honorer atau non-ASN demi kepastian status mereka dalam berkarir. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengaku terus menggalang dukungan dari berbagai pihak. Tujuannya adalah guna mengambil langkah konkret demi mewujudkan harapan para honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu pada tahun 2025. Sebelumnya tenaga honorer R2 dan R3 menolak keputusan pemerintah terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Para tenaga non-ASN yang telah lulus seleksi tahap pertama tapi belum mendapatkan kuota formasi terus menuntut keadilan. Aspirasi mereka telah beberapa kali disuarakan dalam rapat dengar pendapat umum bersama DPR RI.
Puncak perjuangan honorer R2 dan R3 terjadi dalam aksi damai yang digelar pada tanggal 3 Februari 2025 di depan gedung DPR RI. Menanggapi tuntunan ini, DPR RI mengambil langkah serius dengan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berikut adalah isi surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditulis pada tanggal 11 Februari 2025 kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Berikut kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Aspirasi ini merupakan hasil audiensi dengan kami di DPR RI dengan nomor surat 800/01 FVNP RI/angka Romawi 1/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang penyelesaian tenaga honorer. Berikut diantaranya: 1. Melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan tidak melihat pendidikan profesi serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. 2. Memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. 3. Mengambil alih pos anggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Hal ini mengingat PAD daerah berbeda-beda karena lahir dari produk hukum yang sama, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 terkait penataan honorer. Melihat aspirasi di atas, dengan ini saya berharap dan meminta Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil langkah solusi bagi para kepala daerah untuk membuat dan mengusulkan formasi P3K ke Kementerian PAN-RB. Kami juga berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai sebagaimana poin di atas. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jadi inti dari surat ini adalah yang pertama, mengharapkan agar adanya optimalisasi formasi itu bisa dipercepat bagi rekan-rekan tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi ASN P3K tahap 1 tahun 2024 kemarin, sehingga bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa harus menunggu proses seleksi P3K tahap 2 selesai. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan adanya kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Karena beberapa daerah minim mengusulkan formasi ASN P3K karena terkendala dari pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Kemudian harapan yang ketiga yaitu agar pusat mengambil alih pos anggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah, sehingga daerah bisa maksimal mengusulkan formasi ASN P3K. Semoga dengan adanya surat ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka persoalan tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung bisa diselesaikan dengan cepat. Dan semoga rekan-rekan tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi ASN P3K tahun 2024 kemarin bisa segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Amin. Demikian video kali ini, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menimbulkan persoalan kompleks. Pasalnya, tidak semua tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi P3K yang disebabkan terbatasnya jumlah formasi. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah untuk segera menempatkan tenaga honorer, utamanya yang sudah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, proses seleksi P3K mengalami hambatan karena terdapat penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mengajukan nama tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diusulkan dalam proses rekrutmen P3K tahap kedua. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti mengabdi kepada negara, itu harus diberikan hak yang layak. Kalau dia itu memang baru,
dia diberi kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau yang tua-tua tidak lulus, menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Nggak usah dites itu. Karena mereka sudah 10 tahun, sudah apa segala macam. Dilihat dari masa baktinya. Karena kami juga paham. Kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Lebih lanjut, Dede Yusuf menegaskan, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya dapat diberikan afirmasi yang dilihat berdasarkan masa bakti dan kontribusinya kepada instansi pemerintahan untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Selain itu, ia memastikan permasalahan tenaga honorer dan ASN P3K akan diselesaikan melalui perubahan PP maupun Perpres.